Kuasai 71% penguasaan bola ternyata tak jadi jaminan bagi Spanyol untuk bisa melangkah ke partai final. Pada akhirnya, dominasi tersebut tak bernilai akibat kalah adu penalti dari Italia. Lalu, apa yang menyebabkan Italia begitu bermain bertahan pada laga ini? Perubahan taktik apa juga yang dilakukan Spanyol sehingga bisa mendominasi? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Italia tetap bermain dengan formasi 4-3-3. Komposisi pemain pun tidak banyak berubah. Di lini belakang, muka baru hanya tampak pada Emerson yang menggantikan Spinazzola yang cedera. Selebihnya tetap ada Bonucci, Chiellini, dan Di Lorenzo. Sementara di tengah dan di depan tetap sama. Sama seperti Italia, Spanyol pun menggunakan formasi andalan 4-3-3. Dari komposisi pemain, lini belakang dan tengah tak mengalami perombakan. Tetapi lini depan mengalami perubahan. Kini tak ada nama Alvaro Morata. Posisinya digantikan Dani Olmo. Pertandingan ini dilakukan di tempat netral Stadion Wembley, Inggris. Sehingga secara mental tak ada satu tim pun yang lebih diuntungkan. Meskipun begitu, saat di stadion, pendukung Italia tampak lebih banyak mengisi stadion. Di sepanjang Euro, Italia bermain cukup atraktif. Mereka bermain dengan position dan menghasilkan cukup banyak tendangan ke gawang. Buktinya di 5 pertandingan Euro termasuk lawan Belgia, mereka selalu unggul secara statistik. Akan tetapi pada laga ini sebaliknya, Italia justru bermain lebih bertahan. Mereka tidak agresif untuk merebut bola dan lebih banyak menjaga kedalaman pertahanan. Untuk membuktikan hal ini, lihatlah rata-rata posisi pemain Italia. Terlihat mereka bermain lebih dalam dari normalnya. Tak mengherankan dengan taktik ini Spanyol bisa kuasai 71% penguasaan bola, berbanding dengan Italia yang hanya 29%. Taktik ini mungkin dipilih Mancini melihat fakta Spanyol yang selalu kesulitan hadapi tim-tim sepadan yang bertahan. Spanyol memang menang besar atas Slowakia, tetapi saat hadapi tim sepadan semisal Swedia, Polandia, dan Swiss, mereka susah cetak gol. Saat bertahan, Italia memang mempressing 2 gelandang Spanyol. Contohnya pada gambar ini. Akan tetapi, saat bola sudah berada di tengah lapangan, mereka lebih condong untuk menjaga kedalaman pertahanan dibandingkan agresif merebut bola. Hadapi taktik tersebut, Spanyol bermain dengan bola-bola pendek dari belakang. Bertumpu pada Busquets, mereka mengalirkan bola lewat lini tengah. Misalnya pada cuplikan ini. Nah, kejutan dari Spanyol ada di depan. Di semifinal ini, Luis Enrique secara mengejutkan menggunakan taktik false nine atau tanpa penyerang murni. Bila biasanya Morata yang mengisi lini depan, kini Olmo yang bermain di posisi tersebut. Padahal posisi asli Olmo bukanlah penyerang. Meskipun begitu, pilihan Luis Enrique sangatlah tepat. Olmo menjadi ruh permainan Spanyol. Ia kerap turun ke lini tengah untuk menerima bola. Dengan kreativitas yang ia miliki, berulang kali pertahanan Italia mampu ia buka. Misalnya pada cuplikan ini. Aksi-aksi Olmo inilah yang membuatnya menjadi pemain Spanyol yang paling sering dilanggar. Tak hanya itu, gol Spanyol pun tak lepas dari andilnya. Penetrasi Morata tak akan berujung gol tanpa kejelian Olmo dalam memberikan umpan. Meskipun begitu, finishing kembali menjadi masalah bagi Spanyol. Sama seperti laga lawan Swedia, Polandia, dan Swiss, mereka banyak sia-siakan kesempatan.
Total mereka hasilkan 16 tendangan dengan 5 mengarah ke gawang, berbanding dengan Italia yang hanya hasilkan 7 tendangan dengan 4 mengarah ke gawang. Kali ini pemain yang banyak sia-siakan peluang adalah Oyarzabal. Andai ia bisa mengonversi 2 peluang emas yang ia miliki, hasil pertandingan bisa saja berbeda. Sama seperti Italia, Spanyol pun mengisolasi 2 gelandang Italia saat bertahan. Misalnya pada contoh ini. Bedanya saat bola sudah ada di tengah lapangan, mereka lebih agresif untuk merebut bola. Hadapi taktik tersebut, Italia sangat jarang membuild up serangan lewat lini tengah. Mereka justru lebih banyak mendistribusikan bola lewat sisi lapangan. Emerson yang bermain sebagai bek kiri banyak terlibat dalam hal ini. Misalnya pada cuplikan ini. Selain itu, Italia pun bermain dengan direct ball. Bola lebih sering diumpankan langsung ke depan dengan umpan-umpan terobosan. Taktik ini didukung oleh pergerakan Immobile. Bila Olmo lebih sering bermain lebih dalam, Immobile sebaliknya. Ia justru bermain lebih maju ke depan. Ia selalu siap lari ke kotak penalti menerima umpan-umpan terobosan. Intensitas umpan terobosan Italia pun sangat tinggi pada laga ini. Tercatat mereka hasilkan 9 umpan terobosan. Padahal sebuah tim normalnya hanya lakukan 2-3 kali dalam satu laga. Gol Italia pun berawal dari umpan terobosan. Umpan terobosan tersebut memang berhasil dihadang bek Spanyol. Tetapi bola jatuh ke Chiesa dan berakhir dengan gol. Berbeda dengan Spanyol yang bermasalah dengan finishing, Italia justru cukup efektif memanfaatkan peluang. Mereka memiliki konversi peluang yang cukup baik yaitu 14%, berbanding dengan Spanyol yang hanya 6%. Dari 7 peluang yang dihasilkan, Italia mampu cetak 1 gol. Selain itu, apresiasi khusus patut diberikan pada Bonucci. Permainan lebih bertahan Italia tak akan berhasil tanpa performa para pemainnya. Di lini belakang, Bonucci menjadi pemain yang paling gemilang. Sepanjang laga, ia mampu hasilkan 6 intercept dan 6 clearance yang membuat pertahanan Italia tetap kokoh. Oke sobat semua, dapat disimpulkan, pilihan taktik Mancini untuk bermain lebih bertahan mampu menghambat serangan Spanyol. Meskipun begitu, Spanyol dengan taktik kejutan false nine-nya tetap berhasil menciptakan peluang. Hanya saja penyelesaian akhir kembali menjadi masalah. Itu berkebalikan dengan Italia yang efektif memaksimalkan peluang. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.